Ya, Pak. Salam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Agung. Hari ini spesial. Terima kasih buat Ibu Gembala yang hadir di tengah-tengah kita. Saya ini dikasih tugas Bapak Ibu oleh Bapak Ibu Gembala lewat Sakom untuk memberikan penguatan tentang ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi sebenarnya. Cuma kebetulan waktu saya kuliah itu tesis saya tentang ekonomi. Dan saya diizinkan untuk melakukan penelitian di gereja. Sampel jumlah jemaat ada 700, tapi sampelnya sekitar 30-40%. Saya dibantu oleh Pak Agung, Pak Yenta, Pak Denny, Pak Andi, juga beberapa PKS yang lainnya. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan tesis dengan baik dan saya bisa mengikuti ujian dengan baik, dan setelah dilihat hasilnya bagus, sehingga Bapak Ibu Gembala mengizinkan saya untuk berbagi berkat buat saudara. Saya ingin ngajak saudara belajar tentang prinsip-prinsip tentang manajemen keuangan yang diatur oleh Alkitab. Sekarang kita akan belajar prinsip dulu, prinsip-prinsip manajemen keuangan ya Bapak Ibu. Nanti saya lebih banyak tanya jawab ya, saya enggak ngajari saudara, tapi saya ingin belajar bersama Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Alkitab itu Bapak Ibu sudah ditentukan Tuhan sudah memberikan prinsip-prinsip tentang mengelola keuangan, tentang mengelola berkat. Ini kalau di Alkitab ada prinsip yang Tuhan tentukan tentang cara mengelola berkat ya. Kita buka pertama Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Ini tentang yang pertama kali prinsip bahwa Allah itu berdaulat atas hidup manusia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Lalu Tuhan Allah membuat berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik jahat. Kemudian kita tambah satu lagi, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pertama di Alkitab dijelaskan bahwa Allah itu berdaulat ya. Berdaulat itu yang punya kekuasaan atas hidup saudara. Saudara dan saya ini mau ditaruh di mana? Itu bukan urusan kita. Pak, aku nggak mau lahir di Ngawi, aku maunya di Surabaya. Aku nggak mau lahir di keluarga miskin, aku maunya juga di keluarga yang kaya. Kita nggak bisa milih karena itu kedaulatan Allah. Jadi dimanapun saudara dan bagaimanapun saudara dan saya ini, Allah itu berdaulat. Itu prinsip pertama yang harus saudara sadari ya. Nah, saya nggak banyak-banyak, cuma saya pancing saja nanti supaya saudara muncul masalahnya ya. Nah, itu prinsip pertama saudara, bahwa Allah itu berdaulat atas hidup saudara. Saudara hidup nggak boleh milih, nggak bisa milih. Sudah ditentukan sekarang pekerjaan apa, ya itu pekerjaannya, jangan pilih-pilih lagi. Itu yang saudara kasih, dimanapun saudara berada, ditempatkan, dan apapun pekerjaan saudara itu ditentukan oleh Tuhan bahwa Allah berdaulat atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, prinsip bahwa Allah itu punya otoritas atas hidup kita. Ya, coba kita baca Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Satu lagi Kejadian 1:29. Kejadian 1:29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Saudara, manusia pertama kali Tuhan taruh di taman Eden. Dia nggak bisa pilih, ya itu Tuhan taruh di situ. Artinya otoritas, Tuhan punya otoritas menempatkan saudara saya itu dimanapun berada. Ada di kerjanya di Ngawi, ada kerja Surabaya, ada dimanapun saudara ya. Dan Tuhan sudah tentukan sini bahwa yang menjadi makanan manusia awal pertama kali itu adalah semua pohon, tapi berprinsip yang kedua ini bahwa Allah itu punya otoritas. Nah, ada prinsip yang ketiga yaitu tentang mengusahakan. Prinsip yang ketiga, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam
Taman Eden untuk mengusahakan. Prinsip yang ketiga, mengusahakan. Bahasa aslinya ebed. Ebed itu artinya bekerja, melayani, dan ibadah. Bekerja keras itu konteksnya. Ebed, melayani dan beribadah. Jadi manusia ditaruh Taman Eden itu tujuannya bukan untuk menikmati Taman Eden, tapi dia untuk bekerja. Jadi prinsip yang ketiga, semua manusia harus bekerja, karena kata ebed di dalam bahasa Ibrani itu keras, bukan pasif tapi aktif, ya, sifat kata itu. Makanya yang maksud dengan kata bekerja juga maksud dengan mengusahakan itu ebed, itu bekerja, artinya bekerja yang maksimal, yang terbaik. Kalau melayani yang maksimal, yang terbaik. Kalau beribadah yang maksimal, yang terbaik. Itu prinsip yang ketiga. Nah, ada lagi yang keempat, prinsip keempat, yaitu prinsip memelihara. Ya, saya baca lanjutnya tadi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan tadi ebed dan memelihara samar. Memelihara taman itu, memelihara samar itu menjaga dengan sungguh-sungguh, mengawasi jangan sampai punah, menjaga, mengawasi, melindungi jangan sampai punah. Itu kata samar, ya. Yang kelima, prinsip hukum mengelola. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Jadi manusia pertama kali itu ditempatkan Taman Eden untuk mengelola, mengusahakan memelihara itu tadi, saudara. Kemudian ada aturannya, ada hukumnya, disebut dengan prinsip hukum. Ya, ada prinsip yang kelima, prinsip hukum mengelola. Kejadian 2 16 dan 17, ya, kita baca sama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, kita baca satu lagi, Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon itu dan pohon kehidupan berada di mana? Di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah manusia tadi ditaruh di Taman Eden, dia dikasih tugas mengelola, tapi ada syaratnya, ada hukumnya, ada aturannya. Semua buah dari pohon di Taman Eden itu boleh dimakan dengan bebas, tetapi ada 2 pohon, karena di ayat berikutnya ditunjukkan tempatnya, ada di tengah-tengah taman itu, jangan dimakan buahnya. Kalau dimakan bahkan mati. Itu prinsip hukum. Saudara dan saya ini setiap harinya itu bekerja pasti dapat berkat. Di dalam berkat saudara sehari itu, di tengah-tengah berkat saudara sehari itu ada milik, bukan milik saudara, tapi miliknya itu Tuhan. Di tengah-tengah itu jangan kau makan. Prinsip itu prinsip Bapak Ibu, ya, prinsip di Kejadian tentang keuangan. Nah, kalau kita baca lagi Bapak Ibu, satu lagi, Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu, ya. Lah, konteks ini Bapak Ibu, konteks hukumnya ini diterjemahkan, itu kan bahasa Eden, diterjemahkan oleh Nabi Yesaya 55 ayat 10. Nabi Yesaya menerjemahkan untuk umat Israel di Yesaya 55 ayat 10 dan 11, ya Pak, ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Stop dulu, stop. Ayat 10 dulu. Sebab benih itu diapakan Bapak Ibu? Di sini ditabur, roti dimakan, ya. Ini Yesaya ini bicara sama orang Israel, ya. Terus ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku,
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini konteksnya orang Israel itu rada dendeng Bapak Ibu. Jadi saya mengeluarkan ini supaya aturan yang sudah mereka lakukan itu ajak, taat, tidak kadang-kadang taat, kadang enggak. Ya, lanjut dulu. Nah, konteks ini diterjemahkan lagi oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ini bahasanya lebih mudah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Stop. Benih disediakan bagi siapa? Penabur. Kalau bukan penabur disediakan benih enggak? Enggak. Jadi benih cuma disediakan bagi penabur. Ini terjemahannya Paulus, dari dia ngambil dari kitab Nabi Yesaya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu Israel dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya, 11. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi Paulus ini sedang mengajarkan prinsip ekonomi tadi, tentang aturan tadi. Dia menerjemahkan dari Nabi Yesaya, nggak tak ceritakan historisnya, nanti kepanjangan waktunya terlalu panjang. Jadi Paulus mengambil kisahnya dari Nabi Yesaya itu diajarkan pada orang Israel, itu kembali diajarkan kepada saudara saya, pada jemaat di Korintus. Korintus kota yang gede, kota yang metropolitan, ada 2 pelabuhan besar di situ, tapi hidupnya hedonisme, suka blonjo, suka foya-foya orang Korintus, ya. Tetapi dia tidak banyak berbagi, dia senang untuk hidup sendiri, foya-foya sendiri, ya. Makanya Rasul Paulus ini lagi mengajari tentang prinsip kerajaan Allah, prinsip keuangan kepada orang-orang Israel. Sekarang prinsip yang kelima ya Pak. Sekarang prinsip yang keenam, itu prinsip berbagi, esterkenet, prinsip berbagi. Kejadian 2:18 berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baiklah kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dalam pengelolaan Taman Eden itu Bapak Ibu, Allah memberikan penolong kepada manusia itu supaya mereka bisa mengelola dengan maksimal. Nah, dari prinsip-prinsip tadi Bapak Ibu, maka diketahui bahwa yang hidup di Eden itu bukan hanya Adam saja, tetapi ada perempuan itu, ya, ada hewan, ada burung-burung. Hewan burung-burung juga memakan tumbuh-tumbuhan itu ya. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 30, saya baca ya, Kejadian 1:30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi paling enggak saudara saya harus memahami 6 prinsip di dalam mengelola keuangan. Prinsip pertama, bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, atas hidup saudara. Yang kedua, Allah itu punya otoritas, memegang otoritas atas hidup kita. Yang ketiga, ada prinsip kita harus bekerja keras, kita juga harus melayani, dan kita beribadah kepada Tuhan. Prinsip yang keempat, bahwa kita juga harus memelihara, menjaga supaya sumber berkat yang Tuhan berikan pada saudara itu tidak punah. Kan sekarang ini banyak orang, aku butuh bidangku ya aku mau, aku gak kerja bidangku ini, aku nggak mau. Saya ini lulusan guru Bapak Ibu, tapi nggak mungkin jadi pedagang. Coba saya mau pada waktu itu, saya tetap bisa berubah gitu. Ya pada waktu saya mau keluar dari pekerjaan saya mau, karena saya kan guru, masa saya harus keluar dari pedagang. Tapi karena apa ya? Karena kita belajar taat, maka saya merasakan bahwa itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan pada saya. Nah, prinsip tadi ada 6 prinsip tadi, tidak ada prinsip berdaulat, otoritas, sampai hukum ini Bapak Ibu, prinsip hukum yang kelima sampai berbagi. Itu pada waktu itu saya ya belum begitu paham, tetapi saya tetap belajar, tetap melakukan gitu. Nah, setelah saya terus, karena bertahun-tahun sejak 2004 saya mulai belajar, saya membukukan semua, 10% persembahan perpuluhan, 10% saya persembahan khusus, 2% itu tabungan, 60% operasional. Pada waktu itu saya terus belajar itu, saya mencoba kok ada perubahan tapi nggak tahu uang itu dari mana, tapi cukup kerja gitu, nggak sampai berlimpah-limpah gitu.
perpuluhannya nggak sampai 10 juta, 20 juta ya nggak pernah saudara. 1 juta enggak. Kita nggak kayak pemulihan keluarga itu bagi saya pada waktu itu bukan hanya karena saya setia perpuluhan, ternyata ada lain Bapak Ibu. Sehingga pada waktu kita belajar persembahan persepuluhan itu sebenarnya ada konsep lagi yang paling penting Bapak Ibu. Ya, saya belajar di Ngawi ini, beribadah di Ngawi ini sudah sekitar 21 tahun ya. Nah, pengalaman 20 tahun itu mengubah saya itu karena bukan hanya persepuluhan saja yang menjadi mengubah ekonomi, bukan. Persepuluhan ini cara Tuhan mengatur keuangannya orang Israel. Ya prinsipnya diambil dari mana? Prinsipnya diambil dari kitab Kejadian tadi aja 6 prinsip. Kalau di tesis saya ada 7 prinsip. Nah, saya kan kasih saudara satu lagi prinsip itu saudara pegang. Tapi ada bagian kedua dulu yang sampaikan sebelum yang poin yang pertama. Yang bagian kedua ini saudara sekarang harus sadar siapa saudara sebenarnya di dalam Tuhan. Ya, identitasmu itu siapa di dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang, ini berarti bukan Israel saja, tetapi bangsa non Israel ada di sini. Ya, tetapi semua orang yang menerima bahasa Yunannya lambano. Menerima itu arti lambano, itu artinya orang yang mengambil keputusan. Jadi tetapi semua orang yang mengambil keputusan Yesus Tuhan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 10:9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, maka identitasmu harus berubah. Ya, karena kata Tuhan ini berasal dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia murni. Bahasa Sanskerta yang digunakan oleh LAI, Lembaga Alkitab, untuk menerjemahkan kata kurios bahasa Yunani yang artinya Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan saudara dan saya, maka identitasmu sekarang jadi apa? Hamba. Makanya saudara disebut dengan hamba Tuhan. Kalau nggak tahu identitas ini, saudara tidak akan pernah ketemu. Lah, Paulus menjelaskan tentang identitas saudara dan saya ini di Efesus 2 ayat 13. Jadi identitas saudara itu kan hamba Tuhan. Itu dijelaskan oleh Paulus di Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dulu jauh, kamu nggak punya janji dengan Allah, kamu nggak punya bait Allah, kamu nggak punya imam besar. Karena darah Kristus kamu punya janji dengan Allah, kamu punya imam besar, kamu punya bait Allah. Ya, sehingga Paulus menjelaskan lagi dalam Galatia 3:29, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Jadi saudara sekarang punya hak janji. Janji itu dulu milik umat Israel. Perjanjian itu milik umat Israel, milik Abraham. Nah, tetapi karena saudara percaya sama Yesus sebagai Tuhan, Yesus Tuhan saudara, maka saudara sekarang punya janji dengan Allah. Saudara memiliki ikatan covenant, perjanjian dengan Tuhan. Ya, punya bait Allah enggak? 1 Korintus 3:16. Paulus menjelaskan lagi di 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Saudara sekarang karena percaya sama Yesus Tuhan, maka saudara punya bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang bikin mujizat 5 roti 2 ikan itu siapa? Yesus. Yang mengubah air jadi anggur siapa? Yesus. Sekarang Yesus tinggal di mana? Ya di dalam hatimu. Lah Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam. Ya di dalam hatimu. Yesus di dalam hatimu, Roh Kudus di dalam hatimu. Lah Bapak tinggal di mana? Ya di hatimu. Kalau Allah itu tinggal di dalam diri saudara, saudara bisa bikin mujizat enggak?
Bisa, karena saudara belum bisa bikin mujizat, karena saudara belum menemukan caranya. Satu lagi, sudah punya janji dengan Allah. Saudara punya janji loh dengan Allah, karena saudara percaya Yesus. Saudara punya bait Allah loh sekarang. Ya, yang ketiga, Ibrani 4 ayat 14. Kalau orang Israel itu kan punya bait Allah, punya imam besar, punya perjanjian dengan Allah. Orang Israel di Alkitab perjanjian lama itu. Nah sekarang saudara, karena percaya Yesus, maka saudara punya perjanjian dengan Allah karena percaya dengan Yesus. Yang kedua, saudara punya bait Allah. Yang ketiga, Ibrani 4:14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar agung kita siapa? Jadi saudara punya janji, punya bait Allah, punya imam besar. Persis kayak Alkitab perjanjian lama tentang Israel. Sudah persis semua seperti itu. Galatia 3 ayat 29, baca bareng-bareng. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan keturunan janji Allah. Sekarang janji Allah pada Abraham apa? Kejadian 12 ayat 1 dan 3, baca aja sekalian biar tahu ya. Jadi saudara jangan minder ya. Gak ada tabungannya, gak ada rongkem loh Pak. Awal tabungan masih 100.000, tenang aja saudara. Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkati. Berarti kita hutang atau menghutangi? Memberi apa diberi? Nah, memberi Pak. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Pernah kekurangan enggak? Enggak pernah. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Aman enggak? Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat. Ini Allah berjanji kepada Abraham. Ya, coba sekarang janjinya rodok sekarang rodok beralih. Ini tadi kita baca Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Abraham akan menjadi bangsa berkat besar dan Abraham menjadi berkat bagi bangsa. Sekarang kejadian 22:18. Janjinya rodok bergeser, rodok diperkecil. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kejadian 26 ayat 4 coba. Ini kan sekarang tadi janji pada Allah pada Abraham. Sekarang janjinya Allah berubah. Oleh keturunanmu lah, oleh keturunan Abraham, semua bangsa bumi akan mendapat berkat. Kejadian 22:18. Sekarang kita lihat lagi. Kejadian 26 ayat 4. Kejadian 26 ayat 4 ya. Lihatmu ya, dapat saya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tadi janji Allah kepada Abraham menjadi berkat. Terus janjinya bergeser diperkecil. Oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham ini, bukan keturunan loh. Oleh keturunan Abraham ya, maka semua bangsa akan diberkati. Ya, pertanyaannya di sini. Sekarang pertanyaan lagi. Sing iso jawab mengancumi gratis ya. Bungkus ya oleh. Oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa diberkati. Oleh keturunanmu semua orang menjadi diberkati. Yang dimaksud keturunanmu, keturunan Abraham ini siapa? Rong mangkok. Yang dimaksud keturunanmu akan menjadi berkat itu siapa? Yesus. Rong mangkok. Siapa dimaksud itu? Yesus. Bukan aku, Rong mangkok ambil sendiri Pak, ke rumah ya. Enggak, Rong mangkok itu ada bisa kesangan. Coba saudara baca Galatia 3:16. Ini yang jawab Rasul Paulus. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya.
tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Loh, Pak, berarti aku kudu keturunan Abraham. Lek kamu percaya sama Yesus, kamu keturunan Abraham. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Satu lagi, Galatia 3 ayat 29. Dan adalah Kristus, maka kamu juga adalah keturunan dan berhak. menerima janji Allah. Jadi sekarang saudara sadar identitasmu itu adalah hamba Tuhan. Saudara sudah punya perjanjian dengan Allah, sudah punya covenant dengan Allah. Hati-hati loh, kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk percaya Yesus, itu saudara sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Pertama, yang kedua, saudara sudah punya bait Allah. Bait Allah isinya apa? Musa membuat tabut kemah apa namanya, yang tempatnya apa namanya tadi, tabernakel itu. Nah, kemah Musa di tempat di kemah tabernakel. Terus di zamannya Daud di tempat di kemah, masih di kemah. Di zamannya Salomo masih di tempat yang baru di bait Allah. Nah, tabernakel di sini apa? Ada 3 ya isinya. Fir, 2 batu roh. Yang satu, yang kedua buli-buli emas berisi mana, yang ketiga tongkat. Lah pada waktu bait Allah ini Bapak Ibu, tabut perjanjian ini pada waktu Israel perang, tabut perjanjian ini pernah menjadi jimat. Jadi kalau perang ada tabut perjanjian, Israel selalu menang. Tapi ada saat itu Israel kalah, saatnya zaman Imam Eli. Kenapa kok kalah? Karena Imam Eli dan anak-anaknya itu telah berbuat dosa, sehingga yang merawat tabut perjanjian itu tadi membuat Israel kalah. Tabut Allah itu kan tempatnya bait Allah. Nah sekarang bait Allah itu siapa? Kita, saya, saudara dan saya itu bait Allah, itu bunyi bait Allah. Bait Allah ada di dalam diri kita ini. Yang menentukan bait Allah ini menjadi sesuatu yang berharga, yang kita yang merawat bait Allah. Ya, oleh karena itu, karena saudara punya bait Allah, maka harus sangat hati-hati dalam menjaga. Sekarang saya mau kasih satu lagi tentang perpuluhan nggak berlaku, nanti aja pertanyaan saya jawab. Saya mau kasih satu lagi yang paling terpenting. Coba Bapak Ibu buka Matius 6 ayat 3 ini hafal. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan apa? Ayat 32. Apa yang ditambahkan? Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu tahu bahwa itu saudara saya membutuhkan itu. Apa yang dibutuhkan itu? Ayat 31. Makanan, minuman, pakaian. Itu bicara tentang apa? Kebutuhan pokok. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan pokokmu akan ditambahkan. Ya. Ini saya sangat suka korbannya Bu Ella Yova Hire. Ya. Ini Yova Hire. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita belajar sesuatu ya. Tetapi carilah, kata carilah itu berasal dari kata sitio. Sitio itu kata perintah yang terus menerus sampai ketemu. Ya, kata perintah terus menerus sampai ketemu. Carilah. Dahulu, kata dahulu itu proton, berasal dari kata protos, yang paling utama, yang paling penting, yang terdulu sebelum yang lain. Jadi Yesus berkata carilah dahulu yang paling penting di dalam hidupmu, kamu cari itu apa? Kerajaan Allah, kerajaan Basilia. Basilia itu pemerintahan. Kata kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Kerajaan Allah itu artinya sama dengan kerajaan Allah, cuma konteksnya nulis beda. Matius menulis kerajaan surga karena yang dihadapi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak atau sangat menghormati nama Allah sehingga tidak menyebut nama Allah. Dia menyebutnya dengan kata Yahweh, Yahweh.
Tetapi bagi Markus dan Lukas, dia menghadapi orang-orang non-Yahudi, sehingga dia tulis apa adanya, yaitu Allah. Jadi kata kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga, artinya pemerintahan Allah. Carilah dahulu, artinya saudara tunduk ambil pemerintahannya Yesus, maka saudara kan kebutuhan pokok tadi akan Yehova Yireh, akan ditambahkan, kata ditambahkan. Kalau kemarin Bu Ella itu bercerita tentang Abraham dan Ishak saat dia naik ke gunung untuk dipersembahkan, itu baru ada Yehova Yireh setelah Abraham taat. Kalau Abraham nggak taat, ada Yehova Yireh nggak ada. Kalau saudara bisa menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan itu pemerintahan. Sing merintah siapa, Bapak Ibu? Yang merintah hidup kita siapa? Yesus. Tinggalnya di mana? Di hati. Lah kata Allah Yesus Allah bukan? Allah. Dia tinggal di dalam hati kita. Itu memerintah. Yang sekarang memerintah saudara dan saya. Tunduk. Kalau sudah tunduk dengan pemerintahan Allah itu, maka saudara akan menemukan karakter Allah, menemukan kebenaran Allah. Jadi kalau sudah tunduk dengan firman yang memerintah saudara sekecil-kecilnya, maka saudara akan menemukan karakter Allah. Nah, sudah menemukan, maka yang namanya kebutuhan pokok, kebutuhan saudara dan saya itu ditambahkan. Kata ditambahkan, kata pros dan temi, ditambahkan. Pros temi itu disediakan tapi ditaruh samping. Pros temi. Jadi Yehova Yireh, kalau sudah bisa menemukan kerajaan Allah, maka di sebelahmu sudah ada berkat, namanya Yehova Yireh. Carilah seteo, tunduk dahulu, yang paling utama tunduk pada pemerintahan Yesus di dalam hatimu, sampai kamu ketemu karakternya Allah. Aku ngalami Tuhan, maka saudara kebutuhan pokokmu, ekonomimu, kerjaanmu yang harusnya tadi cuma dapat 1.000 atau 5.000 saat jualan itu untungnya, tapi karena ada di sampingnya sudah ada ditambahkan, ditaruh sebagian di tempatmu, maka kau akan cukup dengan yang Tuhan sediakan itu. Apa Pak yang ditambahkan? Segala berkat. Coba Efesus 1 ayat 3. Ulang lagi, terpujilah yang telah menyediakan segala berkat rohani di mana? Surga, di pemerintahannya Allah ini. Jadi kalau saudara taat, tunduk, sudah menemukan karakternya Tuhan, maka saudara akan menemukan ini, segala berkat ini. Bentuknya masih roh, masih rohani, masih roh, karena di samping Yehova Yireh-nya sudah di samping. Allah menyediakan segala berkat. Yehova Yireh, Efesus 1:3 itu Yehova Yireh. Allah menyediakan segala berkat, tapi saudara harus menemukan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lek diartikan literal, opo adanya. CTO itu kan perintah yang terus menerus mencari. Kata proton itu kan yang paling utama, yang terutama dalam hidupmu. Jadi yang pertama dalam hidupmu cari dulu, terus menerus sampai ketemu. Kerajaan Allah itu kan pemerintahan Allah. Allah memerintah di dalam hati kita. Taat setiap hari sekecil-kecilnya sampai kita mengalami Tuhan, maka kebutuhan saudara sudah ada di samping. Bahasa literally kan kasarannya begitu. Jadi nanti kalau sudah bisa menemukan kerajaan Allah, saudara gak bingung bayar perpuluhan, gak bingung gak memberi. Memberi itu kayak perintah, kayak seperti gaya hidup menjadi karaktermu. Sekarang ini perdebatannya ya, yang lagi ngetren apologet masih muda diundang kemana-mana, bahkan sampai ke tempat saya diundang. Dia berkata bahwa persembahan persepuluhan sudah dibatalkan karena konteks Efesus. Rasul Paulus bicara dengan di Efesus,
Nah, itu tak buat pertanyaan aja ya Bapak Ibu, biar saudara nanti tanya. Ya, ini adalah poin-poin yang saya ingin sharingkan pada Bapak Ibu. Nanti ada bagian-bagian yang mungkin sudah nggak tanya, saya tanya, ya, supaya Bapak Ibu punya pemahaman. Jadi kalau saudara bisa menemukan yang paling penting dalam hidup saudara, aku mulai, ini terus terang ya, maaf ya, ada jemaat kita bulan pertama harusnya ke gereja, tapi tidak ke gereja. Saat saya tanya, Pak, perpuluhan hari ini, tapi saya belum punya. Terus dia ada lagi yang ngomong pada waktu perpuluhan, yang tahu di gereja kita nggak tahu. Amplopnya dinaikkan tapi nggak ada isinya, nggak tahu bener apa enggak. Ya itu perpuluhan di gereja ya Bu. Jadi amplopnya dinaikkan tapi nggak ada isinya, lebih jangan. Perpuluhan kayak jadi beban bagi saudara. Sebab perpuluhan itu menjadi momok. Karena sekarang banyak pengajaran yang menjelaskan bahwa Yesus membatalkan itu semua. Ayatnya ada ayatnya ditunjukkan di depan mata. Tapi konteksnya mereka tidak tahu itu konteksnya tentang apa. Ya, nanti kita akan bahas itu. Cuma saya kan buka Bapak Ibu pertanyaan dulu. Saya mengenalkan 6 prinsip tentang mengelola berkat berdasarkan Alkitab tadi. Terus sebelum saudara bingung tentang atur duit, tentang pekerjaan, tentang aku lah perpuluhan itu mesti aku sugih, itu kan sudah judi sama Tuhan, taruhan. Itu nggak ada, nggak bener Bapak Ibu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah, taat toh firman itu sampai saudara menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan juga. Nanti kalau itu terjadi, maka saudara prinsip-prinsip itu akan terjadi. Konsepnya Paulus itu yang menabur banyak akan menaik banyak, yang nabur sedikit akan menabur sedikit. Ya, saya buka pertanyaan dulu aja Pak, biar nanti kita bisa. Silakan Pak. Silakan kalau ada yang mau tanya, sudah jelas semuanya. Pertanyaannya ini ada di jemaat kita, tak baca di sini. Ini, Pak, lebih baik saya sekarang mau pakai sistemnya perjanjian lama baru Pak. Persembahan persepuluhan yang di perjanjian lama itu gak berlaku. Oh iya? Kalau gitu gimana caranya? Ya saya memberi dengan sukarela, saya ikhlasnya. Ya saya pelajari ya, karena ini pendapat jemaat kita. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, ini boleh hati-hati sekarang. 2 Korintus 9 ayat 6. Cuma saya yang tanya nggak di sini ya, yang tanya nggak berani muncul. Camkanlah ini 2 Korintus 9:6 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai, orang yang menabur sedikit akan menuai, dan orang yang menabur banyak akan menuai. Ini prinsipnya Paulus. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Paulus tadi nyonteknya dari Yesaya. Yesaya ngambilnya prinsip di kitab Kejadian, prinsip keuangan, prinsip perpuluhan berkat. Ya. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang ngotot ini loh Pak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Aku relaku perong aku masalah bilang itu sudah. Jangan sedih hati dan memberi. Saudara dapat berkat sehari sebulan 5 juta, memberikan 2.000 rela nggak? Rela. Kepaksa nggak? Enggak. Coba ya, supaya saya nggak salah. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasukarnya kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, bukan kurangan loh ya, di dalam segala hal. Segala hal termasuk keuangan, kesehatan dan sebagainya ya. Sesuatu dan malah berkelebihan bagi ke orang lain di dalam berbagai kebajikan. Sekarang Paulus masih bicara lagi di 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 11 ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi Paulus mengajarkan kalau di dalam berkatmu sebulan itu ada benih di situ. Jangan kau makan. Benih taburan
tapi rotinya kamu makan. Tapi kenapa kok Paulus berkata roti, kok gak mengatakan dagingnya buah? Nah, Paulus menggunakan bahasanya orang Israel. Orang Israel itu tahunya benih dan hasil tanaman itu menjadi roti. Jadi benih gandum ditanam, tumbuh, terus dipanen, jadi tahunya jadi roti. Makanya Paulus menggunakan katanya kalimat-kalimat yang berlaku di orang Yahudi. Maka disebut dengan roti dan benih, bukan dagingnya buah, ya. Karena yang sini yang paling banyak itu bicara dengan budayanya orang Israel. Perkataan Yesus sekarang ya. Ini kan poinnya, orang lebih suka memberi dengan sukarela tanpa paksaan. Berkati 5 juta 1 bulan, relanya tidak dipasangnya kalau beli cuma 2.000. Coba sekarang kita lihat kata Yesus ya, kata Yesus ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran. Sebentar, takarannya anak cintungnya enggak? Anak ciduknya enggak? Yang dimaksud di sini zaman orang Yahudi kalau jual beli itu pakai takaran batok. Nah di sini, kalau di sini dia batok itu Pak, lo tau ditakar itu. Tapi kalau di sana itu takarannya digodek, digoyang-goyang, ditumpuk, bisa padat sampai tumpah keluar. Itu adat kebudayaan orang Yahudi zaman itu. Jadi berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam dompetmu, ya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Jadi kalau memberi dioyok-oyok, ditekan sampai tumpah keluar. Itu keadaan di sana, kebiasaannya. Itu akan dicurah ke dalam ribaanmu, bankmu, dompetmu. Ini sing berikutnya, coba baca bareng-bareng. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tadi kan maunya memberi dengan sukarela dan tanpa paksaan, ya tahu? Berarti 5 juta hari ini. Seneng aku memberi tanpa paksaan, kira orang ewe, enggak pasar, enggak kehilangan rel. Tapi ukuranmu yang untuk memberi 2.000 tadi, itu akan menjadi alat pengukur Tuhan memberkati kamu. Ya tahu? Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan di dalam kantongmu, ribamu, bankmu. Sebab ukuran yang kamu pakai memberi akan dipakai untuk mengukur. Jadi tadi memberinya 2.000, kalau gajian 5 juta tak beri 2.000, relaku sakmono, ikhlasku sakmono, maka ukuran saudara memberi tadi itu menjadi takaran balik buat saudara. Betul nggak kata Paulus? Ya. Nah berapa Pak ukurannya? Kalau gitu 2 Korintus 9:7 tadi kalau mau, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Lah kerelaan, ukuran kerelaan ini piro? Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini Yesus ya. Ayat 41. Markus 12 ayat 41. Kita mau nyari ukuran yang ditentukan dulu. Ukuran yang mau pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran ini piro? Kerelaan hati. Tidak paksaan, piro kerelaan hati. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan berapa? 2 peser, yaitu 1 duit. 3. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa? Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda memberi dalam kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya apa ya? Ukurannya ini akhirnya apa? Janda itu punyanya, hidupnya itu yang diminta Yesus. Yesus mengatakan janda yang paling besar. Ini orang kaya memberi banyak puluhan juta. Ini janda miskin cuma 2 peser. Mungkin Yesus berkata yang paling besar jumlahnya mana? Yang janda. Karena janda memberi dalam kekurangannya. Artinya seluruh hidupnya janda itu yang diminta dalam kerelaan itu. Betul nggak? Coba ayat 44 Markus 12 ayat 44. Kita baca ulang lagi ya bareng ya. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh, berarti kan seluruh hidupnya, betul, yang diminta hidupnya. Aku rodo kapati percaya Pak. Satu lagi Yesus ngomong, Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 14. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berarti sampai entek, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi yang diminta Yesus pada orang kaya ini bukan 10%, tapi apa? Seluruh hidupnya. Kepada janda miskin tadi yang minta apa? Seluruh hidup. Sehingga Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Lukas 12:4 juga berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang diminta Yesus itu hati. Piye Pak enake? Makanya dari beberapa hamba-hamba Tuhan pengajar teologi Bapak Ibu yang sudah berhasil menerapkan pada jemaatnya itu menulis dalam buku referensi. Ada, saya punya sekitar 6 referensi buku itu. Dia menyebut ada 1/10 itu tetap diambil dari tata cara Tuhan mengelola keuangan orang Israel. 10% persembahan persepuluhan, 10% persembahan khusus itu kayak transport nang gereja, sumbangan fakir miskin di gereja, sumbangan melok yang 10% ini. 20% harus nabung, 20% adalah tabungan, 60% adalah operasional. Itu yang diajarkan oleh mereka, dan saya mengeterapkan itu sejak tahun 2024. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun tidak punya kayak tabungan yang MMM itu saudara, tapi kok cukup gitu sampai hari ini. Saya selesaikan dua-dua anak saya sekolah dan sudah mereka sudah kerja semua. Hingga saya sama Bu Edi wis mengalir gitu. Ya, ini adalah konsep dasar keuangan untuk memotivasi Bapak Ibu. Kalau perpuluhan saya kira Bapak Ibu coba berikan perpuluhan semua. Tetapi yang paling terpenting sebelum itu Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, taat tunduk ambil Allah di dalam hidup saudara terus. Terus saya tanyain, Pak, saya ini wis taat berpuluhan juta pelayanan Pak, tapi kok aku hidupnya pas-pasan ya? Tapi pernah kurang enggak pas. Saya pada waktu mengumpulkan wawancara di gereja di Batu Pagung itu, hampir semua itu ada yang punya problem keuangan. Tapi ada yang nanya pertanyaannya, saya wis taat persepuluhan, saya tetap ikut melayani, tapi kok saya gak punya tabungan kok banyak ya Pak, tapi pernah kurang enggak, tapi pernah ditolong Tuhan terus. Kalau lihat temannya yang gak ibadah, yang gak gereja, tapi kerjaan dia lebih cepat gitu. Padahal apa ya, kalau dihitung posisinya dia ini lebih pintar jadi, tapi orang ini dipinggirkan di pemerintahan ini. Tapi temannya yang lain itu malah cepat dapat kayak tambahan. Saya pernah merasa enggak kalau orang di luar Tuhan itu kayak lebih cepat waris gitu loh, maksudnya kecuki gitu, maksudnya cepat gitu loh. Sedangkan orang-orang yang percaya dan taat itu malah hidupnya kayak kelihatannya ya gitu. Anda tahu ya, alami tahu. Tapi saudara minder deh. Firman Tuhan berkata gini, jangan iri hati kepada orang fasik. Orang fasik itu Paulus katakan orang yang berdosa. Orang berdosa itu orang yang tahu firman tetapi tidak melakukan. Itu orang fasik. Ya. Jangan iri kepada orang fasik, tetapi takutlah akan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena berkat saudara itu disimpan. Kebaikan Tuhan itu besar sekali, tapi kebaikan Tuhan itu disimpan untuk orang benar. Kata disimpan itu kata asal bahasa aslinya itu disinggani sik, nanti lah kamu butuh tak kasih nih. Ya, kebaikan Tuhan itu limpah buat saudara dan saya, tapi disimpan.
disinggahno sik, nek kowe butuh tak kasih. Kenapa kok gitu Pak? Supaya saudara tetap melekat kepada Tuhan. Saudara tidak jatuh tentang uang. Banyak toh anak Tuhan jatuh karena uang. Tuhan nggak mau saudara tetap setia. Dipas, aduh, lah krong gendinokan baris nirpe, tak tutup dulu kan. Saudara taat, kok rong dinokas kan orang. Saya di komsel saya di ada yang lucu. Tagihan listrik dikarenakan belum bayar. Dia dulu Pak, ini Pak Yesus itu kurang. Kenapa Pak? Seminggu lagi bayar karena dan istri Pak. Saya gas kan itu gas. Lebih percaya dan taat. Aku bingung Pak, bimbang. Yesus jadi orang kurang. Sebab aku setia. Aku nulis berdoa pagi sama istri ya terus ada. Tapi kok kurang mepet Pak. Di ponsel besok ponsel disirkan mana? Di depan ponsel. Jadi ini saya kagak percaya Yesus yang kayak apa orang. Terus seminggu lagi ponsel tempat lain. Saya kesaksian Pak, mending bayar. Lah kok oleh pesanan wakil malam Pak, saya sampai lembur pas ini tak bayar. Totalnya berapa juta? Ya mana itu Tuhan. Jadi kalau saudara semua sudah setia, berpuluhan sudah ibadah, sudah setia, omsel udan-udan. Kok melihat saudara, ini jadi oleh Tuhan suki, ini ayatnya oleh Tuhan suki. Kebaikannya Tuhan itu disimpan untuk saudara. Kapan ngasih ini? Saudara perlu. Amsal 23:17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tak teruskan. Mazmur 31:20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kata simpan, sapan, artinya diberikan pada waktu yang tepat, disimpan supaya saudara nggak jatuh, disimpan supaya saudara tidak sombong, disimpan supaya saudara tetap gandul Gusti, tidak takut akan. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, tetap percaya tunduk sama pemerintahan Allah. Allah memerintah di dalam hati saudara masing-masing. Nah, hati itu adalah bait Allah, tempatnya Allah memerintah. Oleh karena itu hatinya harus dijogo, jangan dikasih sampah, jangan dikasih barang-barang yang tidak pantas. Hatinya harus suci, tidak boleh campur. Saudara adalah hamba Tuhan, imamat yang rajani, imam tapi memiliki putusan raja. Anda saudara adalah bangsa yang dipisahkan, dipilih, artinya dipisahkan dari orang yang lain. Tata krama kepada Tuhan harus dijaga. Saudara praktek semua yuk belajar, saya yuk belajar sama Bu, terus belajar ya. Hari ini tidak diperpanjang, nanti kalau masih ada pertanyaan tulis saja, kasih Pak ya, nanti kita akan bahas. Terima kasih ya, berkati ya Pak.